Sobat Kompak, selamat datang kembali di podcast Kompak Bersuara. Bersama aku, Nadia, yang akan menemani kalian sepanjang episode kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh salah satu narasumber kita yang spesial dan luar biasa banget, yaitu seorang penyintas kanker limfoma, yakni Kak Intan Kasana. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa ya, Kak Intan. Halo Kak Intan, selamat pagi. Halo, selamat pagi Nadia. Selamat pagi teman-teman Kompak Bersuara semua. Semoga pada sehat ya. Oke, selamat pagi juga nih Kak Intan. Nah, semoga teman-teman Sobat Kompak di rumah juga kabarnya pada baik ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak? Hmm, aku akhir-akhir ini dan 6 tahun ke belakang sibuk bekerja. Kebetulan, udah 6 tahun aja. Kerja, kebetulan aku juga kerjanya di social enterprise. Jadi emang mostly kegiatannya itu di sosial juga. Banyak ngebantu sama juga. Terus paling di luar pekerjaan aku yang ternyata padat banget. Aku ngelakuin hobi juga tetap kayak apa ya, hobi selain ngebaca dan juga nulis itu juga ngedance. Salah satu hobi aku main gitar dan ya itu adalah hal-hal yang tetap aku lakukan di sela-sela kesibukan aku bekerja seperti itu. Wah, berarti produktif banget ya Kakak. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih Kak, dulu kan Kakak sempat divonis kanker limfoma ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu, Kakak mungkin bisa jelasin sedikit nggak sih Kak? Atau banyak juga nggak apa-apa nih Kak. Kira-kira apa yang Kakak alami saat pertama kali terdiagnosis? Misalnya, bagaimana gejala awalnya, kemudian proses pengobatannya. Silakan Kak. Oke, aku boleh koreksi sedikit ya. Jadi biasanya emang orang-orang suka menggunakan kata divonis kayak gitu. Tapi kayaknya kedepannya lebih enak tuh disebutnya didiagnosis aja gitu. Karena kalau vonis tuh kesannya kayak sebuah hukuman yang diberikan kepada penjahat kayak gitu. Jadi kalau apa didiagnosis gitu. Oke, awat sedikit gitu. Biar kalian teman-teman juga aware kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin lebih baik diganti dengan kata diagnosis atau misalnya dulu kan orang juga suka nyebutnya penderita padahal itu nggak enak buat didengar di cancer community jadi orang nyebutnya kalau yang masih berobat itu pejuang kalau yang sudah selesai itu penyintas. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Yang pertama adalah gejala ya, gejala yang aku rasakan waktu pertama kali cancer. Itu kebetulan aku cancer di tahun 2012 pertama kali kena muncul gejalanya. Waktu itu aku masih umur 17 tahun. Dan yang aku rasakan itu awalnya aku demam tinggi, setelah 3 hari turun, tiba-tiba ada benjolan di leher kanan aku seukuran kelereng. Ada 2 biji kayak gitu. Aku tekan tuh ada yang sakit, ada yang enggak. Terus langsung aku bawa ke dokter, diarahin penyakit dalam, lalu diminta untuk biopsi. Setelah hasilnya keluar, mereka bilang TBC, jadi emangnya agak panjang ya. Dikaliku sampai aku ketemu diagnosis yang tepat itu kurang lebih 8 bulan lah, kayak gitu. Namun saat itu karena aku periksanya ke dokter dan rumah sakit yang cukup besar dan ternama, waktu itu aku sebelum sekarang aku saya di Jakarta dari tahun 2014 karena aku juga kuliah di UI jadi udah merantau lanjut kerja lulus dan kerjanya di Jakarta jadi ya semuanya sekarang aku di Jakarta tapi sebelumnya aku itu sekolahnya di Pekanbaru kayak gitu jadi di sana itu salah satu rumah sakit dan dokter yang ternama juga aku berobatnya jadi langsung percaya aja nggak ada nyari second opinion kayak gitu. Terus singkat cerita 1-2 bulan udah berobat dan minum obat TBC kok nggak ada perubahan. Akhirnya aku kembali ke dokter lagi dan disuruh biopsi ulang, tapi ternyata hasilnya masih sama kayak gitu. Lalu berjalan 8 bulan, benar-benar parah banget akhirnya karena awalnya cuma sebelah kanan jadi pindah sebelah kiri juga. Awalnya cuma sebesar kelereng jadi gede banget, kalau aku jadi kayak kotak saking gedenya itu benjolan. Terus awalnya aku anaknya sangat amat aktif, jadi selama SMA juga aku ikut banyak kegiatan ekskul, salah satunya juga cheers kayak gitu. Dan aku gak pernah ngerasain capek meskipun dari pagi sampai sore sekolah, terus juga sore menjelang maghribnya itu ekskul, terus malamnya les lagi, itu aku gak pernah capek. Tapi pas di bulan ke-8 aku jalan sedikit aja tuh ngap banget. Pas dibawa ke dokter lagi, pas di ronsen ternyata ada cairan di paru-paru aku. Dan kok malah makin parah, padahal aku nggak pernah sip obat kayak gitu. Singkat cerita, aku akhirnya disarankan buat operasi itu benjolan di leher. Pas aku bangun, tiba-tiba aku udah di ICU, aku ternyata koma selama beberapa menit, dan aku udah dipasangin ventilator di mulut. Yang mana, ya, ventilator mungkin orang-orang udah cukup aware karena COVID ya.
pas COVID kemarin banyak orang yang eh paru-parunya kena dan akhirnya nggak bisa bernafas terus ventilator cukup dikenal sama orang-orang. Jadi tapi di tahun 2012 aku udah pernah nyobain itu gitu pakai ventilator karena kalau tanpa itu aku nggak bisa nafas dan pastinya meninggal kayak gitu ya. Nah itu aku 10 hari di ICU dipasangin ventilator jadi emang nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum, semuanya itu lewat infusan. Kalau makan juga lewat hidung. Itu juga aku udah haus banget. Aku nggak lapar tapi aku haus banget 10 hari nggak minum itu. Cuman ya nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya orang tua aku minta ketegasan dari rumah sakit kalau memang mereka nggak mampu tolong dirujuk. Akhirnya aku dirujuk ke Jakarta, itu diterbanginnya pakai pesawat evakuasi. Soalnya aku nggak bisa pakai pesawat komersial biasa karena kondisi aku yang sangat buruk waktu itu. Udah copot tuh ventilatornya pakai oksigen pas dibawa ke Jakarta, dicek ulang semuanya waktu itu di RSCM, tapi aku berobatnya waktu itu di RS Persahabatan karena kendala awalnya itu kan ada cairan di paru-paru, maka yang biasanya itu khusus buat paru-paru di Jakarta itu RS Persahabatan. Jadi dua RS itulah yang nanganin aku. Pas dicek segalanya ternyata baru ketahuan kalau aku nggak pernah TBC. Selama ini tuh diagnosisnya harusnya adalah kanker kelenjar getah bening jenisnya limfoma Hodgkin. Namun karena salah diagnosis dan akhirnya diagnosis yang sebenarnya tidak diobati karena salah tadi, ya udah terlanjur stadium 4. Padahal awalnya kalau masih kelereng kayak gitu tuh saya masih stadium 1. Jadi waktu dicek itu tuh udah menyebar kemana-mana sampai pas. Kayak gitu ceritanya. Jadi akhirnya ya aku full lanjut berobatnya kemo segala macam itu di Jakarta. Itu Nadia gejalanya panjang ya ceritanya. Oh, Kak Nadia nggak kebayang banget sih Kak gimana perasaan Kakak saat itu, gimana harus melewati semua itu. Salut banget nih sama Kakak. Apalagi awalnya sempet salah terdiagnosis juga ya Kak ya, pasti berat banget buat menerima awalnya. Nah, tadi juga Kakak sempat jelasin Kakak setelah terdiagnosis itu Kakak menjalani pengobatan kemoterapi ya Kak ya. Nah, Kak mungkin boleh dijelaskan Kak selama proses pengobatan tersebut seperti apa? Oke, jadi ya pas aku dikasih tahu diagnosis yang tepat, sebenarnya di saat itu aku lega karena setelah 8 bulan terjebak dalam misteri, unsolved misteri kan, ini kenapa udah berobat tapi nggak sembuh-sembuh malah makin parah, oh ternyata salah gitu, yang sebenarnya adalah cancer gitu. Jadi aku lega di situ instead of kayak stres, sedih, terpuruk gitu, karena akhirnya the truth, moment of truth-nya itu udah hadir gitu. Terus habis itu kalau browsing kan, waktu datang dokternya visit, dokternya ngasih tahu kalau ini cancer, pengobatannya adalah kemo dan radioterapi. Kamu udah tahu belum apa aja efeknya? Terus aku bilang, udah dok, tadi aku udah sempet browsing juga ya, emang anaknya aku kepo aja gitu ya. Terus ya, oh bagus bagus tadi gitu. Jadi kamu ada yang mau ditanyain nggak gitu? Ya paling aku nanyain, berarti efeknya tuh akan ya bisa botak rambutnya, terus juga badan kujur-kujur bisa sakit, demam, segala macem, lidah nggak enak dari gue, aku langsung nanyain itu ya kayak gitu efeknya tapi mah harus dilalui ya nggak apa dok langsung aja biar cepet kayak gitu kan. Ya udah jadi dilalui aja aku kemoterapinya infusan. Kalau ada yang belum tahu kemo itu kayak gimana, kemo itu kayak diinfus guys, infus biasa tapi obat yang dalam infusan itu ya luar biasa kayak gitu, makanya obatnya keras banget sehingga bisa efeknya itu badan memang harus kuat banget. Kalau nggak kuat tuh bisa drop banget semua darah-darah kita, habis turun, leukosit turun, yang kalau drop banget itu bisa fatal. Makanya selalu dipantau kondisi pasien kanker itu jangan sampai drop segala sel-sel darahnya itu. Kalaupun drop itu harus langsung di boost lagi. Ada yang transfusi misalnya kalau habisnya drop kayak gitu-gitu. Dan kurang lebih aku ngejalanin kemo totalnya itu 26 kali karena aku perjalanan cancernya dari 2012 sampai 2019 kayak gitu. Sama radiasi juga, radiasi 70 kali pasti makan. Hehe. Wah, jadi dari yang Nadia tangkap di sini kemoterapi itu berarti benar-benar proses yang panjang banget ya Kak, yang nggak main-main banget. Banyak banget tantangan fisik dan juga tantangan emosional yang Kak Intan hadapi. Nah, pasti teman-teman kompak, atau teman-teman sobat kompak di rumah juga setuju banget sama Nadia. Nah, tapi kakak bisa melewati semuanya selama bertahun-tahun di masa-masa sulit itu. Makasih ya Kak udah bikin kita semua lebih mengerti, lebih paham terkait dengan orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama juga. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih Kak yang jadi sumber kekuatan, sumber dukungan, atau sumber support Kakak nih selama Kakak menjalani perawatan di masa-masa sulit itu?
Apalagi prosesnya kan lama banget ya Kak ya. Setelah tadi Kakak cerita bertahun-tahun. Mungkin Ah, silakan. sumber semangat aku adalah yang aku pengen ngasih tau ke semua yang lagi berjuang. Yang penting tuh adalah dua hal. Yang pertama, ada yang pengen dikejar dalam hidup. Yang kedua, ada role model. Itu penting banget. Nah, yang bikin aku tetap bersemangat melalui hal yang sangat amat berat itu adalah aku punya tujuan waktu aku tahun 2012 itu aku pengen tetap lulus SMA bareng sama teman-teman seangkatan aku dan aku kan memang selama sekolah aku nggak pernah keluar dari tiga besar ya gitu memang anaknya ambisius sekali guys jadi aku harus mempertahankan itu dan aku nggak mau meskipun dari pihak sekolah aku tuh nyuruh buat nggak usah tamat ya bareng sama teman-teman tapi ditunda setahun aja nggak apa-apa kok itu bukan berarti kamu tinggal kelas tapi memang ini ada uh, situasi yang membuat kamu harus kayak gini kayak gitu gitu kan terus ya aku nggak mau aku ngikut aku masuk sama teman-teman ya pengennya juga lulus bareng sama teman-teman kayak gitu jadi emang itu aku paksain gila-gilaan banget tiap 2 minggu sekali aku terbang dari Pekanbaru ke Jakarta terus itu buat kemo dan buat kemonya itu selesai efeknya itu bisa seminggu seminggu sendiri gitu. Jadi aku cuman punya waktu seminggu untuk terbebas dari efek kemo lalu itu dijempur lagi. Di saat yang sama juga aku harus mengejar berbagai ketertinggalan aku buat ujian semester, ulangan-ulangan itu gila banget sih. Tapi ya karena aku udah set the target itu tuh aku udah kayak pakai kacamata kuda, aku mau lulus sama teman aku nilainya bagus tetap juara tiga tetap tiga besar kayak gitu alhamdulillah tetap juara satu malah alhamdulillah wah terus pengen keterima undangan juga di UI komunikasi saat itu ya udah itu yang jadi apa ya drive terbesar aku untuk bisa terus buat ayo ayo, ayo bisa 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 kayak gitu nah alhamdulillah terkabul kan aku dapat undangan ke UI nah aku punya target baru yaitu aku pengen lulus cum laude kayak gitu jadi itu target yang bikin aku ya keep going karena kalau tanpa itu semua aku kayaknya udah yang kayak buat apa sih gitu udah nyerah aja gitu tapi karena aku punya target-target itu ya itu adalah alasan yang bikin aku terus untuk keep going, keep going gitu. Terus yang kedua aku bilang role model ya. Role model aku adalah tokoh fiksi kebetulan guys. Jadi aku emang anaknya sangat amat suka baca novel dari SD, SMP, SMA dan sampai detik ini gitu. Dan dulu waktu itu aku tuh lagi bucin banget sama series novel Percy Jackson saat itu dan tokoh-tokoh yang ada di novel itu tuh ya mereka semua intinya adalah demigod yang hidup mereka itu selalu disuguhkan untuk menjalankan misi yang 90% mereka itu akan tewas terbunuh kalau misi itu intinya tuh kayak gitu. Kemungkinan mereka selamat itu kecil banget persentasenya. But somehow they managed to survive even though they got a very dangerous mission kayak gitu loh. Terus aku ngerasa relate nih kayaknya sama aku juga kayak gitu. Jadi aku mengimajinasikan diri aku adalah tokoh utama di sebuah genre fiksi fantasi. Aku ngerasa diri aku juga dibeli kayak mereka. Dan ya setiap aku ngerasa aku capek banget dengan segala yang sakit kan gak cuma secara fisik itu aku ngerasa sakit banget di badan-badan. Tapi juga kan secara mental ada banget capeknya. Kayak udah kemo, radiasi berkali-kali udah operasi. Tapi setiap evaluasi belum sembuh juga. Bahkan nambah di titik-titik yang lain. Misalnya kayak udah sembuh nih, bisa udah bersih nih di bagian ginjal, tiba-tiba ada di hati, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Itu kan capek banget ya, seolah-olah rasanya usaha yang sudah diberikan secara mati-matian, kok gak ada hasilnya, kok seperti sia-sia, kayak gitu. Cuman ya aku kembali lagi berkaca, apa ya yang dilakuin sama tokoh-tokoh fiksi yang aku cintai ini kalau mereka di situasi aku, yang mana mereka sering berada di situasi yang kayak aku tapi versi fantasinya dan ya udah kayak aku mikir mereka kayak gini kok cara menyikapinya ya udah aku kayak gini juga gitu dan mereka tuh emang apa ya tokoh-tokoh yang aku sukain itu mereka membawa segala tragedi itu menjadi komedi jadi aku ya udah meskipun pasti untuk sampai ke tahap komedi ya nangis itu wajib ya jangan pernah ditahan deh jadi kalau lagi sedih lagi mental breakdown jangan dipaksain enggak aku harus kuat enggak perlu kuat kamu harus menangis justru jangan pernah dilawan dorongan emosi yang ada karena itu adalah cara badan kamu untuk memberitahu kamu kalau kamu nggak lagi baik-baik aja kayak gitu. Setelah itu baru kamu akan bisa mengubah komedi menjadi tragedi atau kalau aku komedi menjadi fantasi. Komedi kebalik mengubah tragedi menjadi komedi ataupun menjadi fantasi
kayak gitu. Itu sih. Sama ya alhamdulillah juga aku punya support system yang baik kayak gitu. Keluarga aku, teman-teman aku semua pada baik-baik banget. Jadi ya banyak hal sih yang aku syukuri dalam perjalanan. Oke, jadi penting banget ya teman-teman, sobat kompak di rumah untuk selalu punya target atau selalu punya goals ya. Dan juga nih motivasi dan semangat itu datangnya tuh bisa dari mana aja ya. Kayak tadi Kak Intan ceritain, even itu dari tokoh fiksi, itu bisa memberikan dukungan yang luar biasa bagi kita. Nah, selain itu di samping juga dukungan dari teman-teman terdekat, dari keluarga. Nah, kombinasi semuanya ini bisa membuat kita atau membuat Kak Intan ini bisa melewati semua proses itu. Nah, Kak Nadia mungkin mau nanya lagi ya, Kak ya. Nah, tadi kan Kakak udah melewati banyak banget tuh proses perawatan, pengobatan. Nah, setelah Kakak berhasil nih melawan kanker, gimana sih cara Kakak untuk bisa bangkit lagi? Gimana sih cara Kakak bisa kembali ke rutinitas, ke keseharian Kakak sampai bisa kembali ke kehidupan seperti semula sebelum terdiagnosis kanker itu, Kak? Prinsipnya adalah tetap melakukan apa yang aku lakukan sebelum terdiagnosis oleh kanker. Jadi, nah ini adalah stigma yang juga orang-orang suka berpikir ketika sedang kena sakit kritis, salah satunya seperti kanker, maka hidup berhenti sejenak, hidup kayak ada tombol pause-nya, terus kita meninggalkan segala rutinitas yang dulu kita jalani karena fokus berobat, which is that's very wrong. Aku tegaskan sekali lagi, itu tuh salah banget. Jadi aku nggak pernah meninggalkan rutinitas yang aku lakukan sebelumnya ketika aku sebelum didiagnosis tetap sekolah, tetap ngedance, tetap aktif berorganisasi. Ya, after aku didiagnosis, aku juga melakukan hal yang sama. Kan tadi aku juga udah sharing ya, kamu Nat. Aku tetap mengejar segala ketertinggalan aku ketika aku harus berobat pulang dari Jakarta Pekanbaru. Aku kejar semua itu ketika aku balik Pekanbaru. Sampai aku akhirnya bisa lulus sama dengan teman aku, tetap dapat juara satu, terus dapat undangan ke UI. Dan waktu aku udah jadi maba di komunikasi UI juga aku aktif aja tuh ikutan segala kepanitiaan, bahkan udah daftar jadi bagian BEM FISIP terus juga keterima dan aku aktif di BEM FISIP juga, ikutan kepanitiaan ospek kampus, jadi semuanya aku ikutin kayak gitu. Paling kalau misalnya aku udah saatnya buat jadwal kemo atau segala macam, nah aku pasti akan menginfokan ke teman-teman aku atau dosen-dosen aku ataupun juga ya rekan di organisasi kalau aku harus kemo nih guys, jadi mungkin afternya itu aku butuh waktu rehat dan pemulihan sekian hari, jadi tolong dimaklumi kayak gitu, karena salah satu kunci agar selama pengobatan itu kita tetap bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan sebelum didiagnosis adalah being open dengan orang-orang, dan aku tahu ini nggak semua orang bisa melakukan, banyak orang yang memilih untuk tertutup dengan berbagai personal reasons dan aku menghargai itu, tapi kalau aku personally yang aku lakukan ya aku terbuka dengan mereka semua kayak gitu. Meskipun waktu aku kuliah itu aku belum terbuka secara gamblang ke publik, tapi aku terbuka ke orang-orang sekitar yang aku berinteraksi secara langsung kayak itu teman-teman kuliah, teman-teman SMA, guru-guru, dosen-dosen. Karena juga aku kan banyak banget harus liburnya gitu ya, kayak ya bukan bolos ya, tapi ya aku harus banyak izinnya, yang mana kan setiap mahasiswa itu ada jatah izinnya kan setiap semester, yang mana aku akan melebihi jatah itu, dan ya udah aku kasih info, aku kasih tahu apa yang aku alami dan mereka memberikan kompensasi yang baik banget buat aku gitu. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang mereka berikan sehingga aku tidak pernah menjalani kehidupan yang berbeda sebelum dan sesudah diagnosis gitu ya. Paling bedanya ya secara fisik aku akan butuh penyesuaian dan butuh perjuangan lebih untuk kita. Yuk bangun yuk, yuk semangat yuk. Tapi ya semangat semangatnya aku ya aku harus punya beberapa penyesuaian, tapi tetap aku jalannya di semuanya. Gitu. Nah, jadi teman-teman Sobat Kompak udah dengar sendiri ya dari Kak Intan bahwa saat Kak Intan berjuang melawan penyakit kanker itu, Kak Intan sama sekali nggak meninggalkan kehidupan atau rutinitas harian. Malah Kak Intan ini terus semangat, terus berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi nggak ada istilahnya kita harus males-malesan karena kita terdiagnosis. Kita harus tetap mengejar apa yang tertinggal gitu. Nah, Kak, kalau ada nih ya, Kak, kira-kira apa sih, Kak, hal atau mungkin pelajaran berharga atau momen penting nih yang Kakak dapetin selama Kakak itu menjalani
pengobatan kanker atau selama kakak terdiagnosis kanker ini? Mungkin boleh diceritakan, Kak? Aduh, momen pentingnya banyak banget lagi. Tapi yang terlintas di otak aku saat ini adalah yang pertama terkait menyikapi takdir. Wah, tiba-tiba refleksi. Intinya kan setiap manusia pasti punya rencana yang udah disusun. Ada orang yang tipikal menyusun rencana jangka pendek, ada yang rencana jangka panjang. Nah, aku tuh tipikal orang yang dulunya sangat amat strict sama plan. Kalau aku pengennya rencananya kayak A dengan stepnya itu satu 2 3, nah aku pengennya harus kayak gitu gitu. Cuman cancer ini menggembleng aku untuk ya udah terserah universe aja gitu. Aku udah biasa banget dari 2012 rencana aku diacak-acak sedemikian rupa. Bukan acak-acak lagi, udah bener kayak dihancurin blah. Jadi aku kayak disuruh ibaratnya aku punya kisah hidup aku adalah buku putih gitu, terus buku itu diambil dirampas terus aku dikasih buku biru yang baru gitu, kayak ibaratnya itu kayak gitu. Dan aku juga jadi lebih legowo ya, aku hanyalah manusia yang merasa yang aku rencanakan itu yang terbaik, tapi at the end yang paling paling terbaik kan yang maha kuasa kayak gitu. Jadi aku jadi belajar untuk lebih legowo, dan kalaupun rencananya berubah total, aku berusaha untuk memperhatikan setiap hal-hal kecil yang terjadi dan selalu mencari makna di balik segalanya gitu. Karena aku tuh percaya nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi sesimpel misalnya hari ini aku pergi ke rumah sakit atau aku pergi ke kantor naik bus, terus tiba-tiba bus yang aku pengen naikin itu udah datang tapi aku masih jauh, jadi aku harus lari. Pas aku lari ternyata busnya malah udah jalan duluan. Nah itu tuh mungkin kalau bagi orang lain, atau mungkin bukan bagi orang lain ya, aku kayak tipis banget, bagi sebagian orang tuh mungkin kayak kenapa sih gitu-gitu. Nah kalau aku mungkin ya tetap ada misi-misinya juga sih, jadi kayak aduh jadi telat nih gitu. Tapi besok aku mikir apa ya makna di balik ini. Misalnya after dari itu tuh aku dapat bus yang baru tapi yang lebih lowong, jadi aku nggak perlu berdiri. Nah itu oh jadi aku tuh memang diarahkan untuk terlambat sedikit karena mau dikasih yang lebih baik. Hal-hal kayak gitu aku jadi sangat memaknai hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan kayak gitu. Karena ya segala gonjang-ganjing perkankeran ini, terus juga momen of truth-nya aku sangat menghargai waktu sih, dalam artian ya kita nggak pernah tahu ya batas kemampuan kita sampai mana, waktu hidup masing-masing sampai jauh apa gitu. Karena selama cancer juga aku bisa sadar kalau ya kita nggak pernah hidup, nyawa manusia itu tuh rapuh banget, kita nggak pernah tahu ujungnya kayak gimana. Bahkan banyak juga teman aku yang awalnya sehat-sehat aja tuh tiba-tiba meninggal, kita emang bener nggak tahu gitu. Tapi dengan semua yang aku alami ini, near death experience aku tuh udah banyak banget, dan udah banyak juga teman-teman yang berpulang. Jadi aku sangat, ya kalau aku pengen menyampaikan sesuatu aku sampaikan aja. Dulu mungkin aku gengsian, tapi sekarang aku ya kayak tiba-tiba aku ngomong, tiba-tiba aku kangen ya aku chat aja, kangen di gue malu gitu. Terus kayak iya mau lo cantik banget, atau misalnya iya keren deh karya lo, itu tuh aku sampaikan aja gitu, nggak ada gengsi-gengsi karena kita nggak pernah tahu kapan sampai kapan kita masih bisa berkomunikasi sama orang-orang tersebut. Kayak gitu sih paling momen of truth aku. Dia kok pikiran satu hal tapi tiba-tiba lupa lagi. Oh iya sama ya, tadi kan kayak aku bilang aku banyak ketemu, aku bener-bener banyak banget ketemu teman-teman perjuangan yang jadi teman dekat banget, bahkan tuh sesama pasien. Jadi kan aku opnamenya itu selalu yang di ruangannya berdua atau bertiga gitu. Terus karena opnamenya lama berhari-hari, pernah juga sih aku opname 3 bulan, tapi jadinya kenalan sama orang di sebelah, jadi deket, beneran deket, akrab banget. Bahkan ada yang akrabnya itu sampai aku jadi bridesmaid dia ketika menikah, itu kayak benar-benar lucu banget lah hidup ini gitu. Sampai sedekat seakrab itu. Jadi aku ngerasa di setiap sudut kehidupan atau di setiap momen-momen tempat-tempat yang tidak terpikirkan tuh bisa menemukan kedekatan, keakraban atau persahabatan yang luar biasa aja sih gitu. Jadi aku ngerasa magic banget ya hidup ini gitu. Tapi satu lagi nih, aku nggak memungkiri juga aku bisa menceritakan segala yang aku sampaikan ke kamu tadi, Nat, itu juga karena selama pengobatan aku cancer dulu, alhamdulillahnya aku di cover sama asuransi kantor papa aku. Jadi dulu papa aku tuh kerja di PLN, dan anak yang pegawainya kerja di PLN itu maksimal sampai umur 25 tahun itu bisa di cover full segala-galanya kayak gitu. Jadi aku bisa mendapatkan segala akses pengobatan yang maksimal karena privilege itu tadi, yang mana aku paham banget nggak semua orang bisa dapat akses privilege kayak aku. Bahkan makanya banyak orang yang
nggak bisa full untuk tetap berkegiatan kayak sebelumnya karena misalnya dia harus nyari uang, dia harus ya banting tulang segala macam karena memang pengobatan kanker itu mahal banget. Sekalipun ada yang ditanggung BPJS, tapi ada juga yang nggak ditanggung, ataupun yang ditanggung pun, tapi kan kayak kebutuhan gizi, transportasi, bolak-balik segala macam, dan ada misalnya orang itu adalah tulang punggung keluarga, jangan-jangan yang sakit kanker. Nah, akhirnya kan jadi nggak ada pendapatan, jadi hal-hal kayak gitu pun juga banyak faktor sih yang menyebabkan mungkin aku bisa bersemangat ini dan aku juga lebih berempati ke orang-orang yang mungkin tidak seluruh se-privilege aku. Iya, Nadia setuju banget sih Kak sama apa yang udah Kakak Intan ceritain tadi. Nah, bersyukur terhadap momen-momen hidup tuh penting banget, walaupun itu momen kecil atau hal-hal kecil. Karena kadang itu kita suka lupa sama berkah yang Tuhan berikan ke hidup kita. Dan yang paling penting ya buat teman-teman sobat kompak di rumah, rencana sebaik-baiknya rencana itulah rencana dari Tuhan. Nah, Kak Intan tadi kan udah banyak banget dapat banyak pelajaran berharga ya. Nah, Nadia percaya bahwa pengalaman Kak Intan ini nggak akan berhenti di kakak aja, nggak hanya akan memperkaya diri kakak aja, tapi bisa juga semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar, bagi sobat kompak yang ada di rumah. Nah, kalau gitu terakhir ya Kak ya, apa sih Kak kira-kira saran pesan yang ingin Kakak sampaikan ke orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker atau baru saja menerima diagnosis? Silakan Kak. Buat orang-orang yang baru didiagnosis kanker atau sedang berjuang terus-terusan untuk mendapatkan remisi yang entah kapan itu, pesan aku adalah segala kecamuk emosi yang lagi dirasakan, rasakan semaksimal mungkin. Jadi ketika memang lagi pengen menyerah, rasakan sepenuhnya, jangan pernah dilawan. Karena kalau makin dilawan, makin lama pulihnya. Kayak gitu. Ibaratnya nih ya, misalnya kita tuh kita tuh udah 3 hari tapi belum BAB. Kan itu menumpuk tuh kotoran di usus. Tapi kita tahan-tahan, enggak, aku nggak punya kotoran, aku nggak boleh BAB kayak gitu. Yang ada makin begah bukan? Yang mana kotoran itu sebaiknya justru tiap hari harus dikeluarkan. Nah, kotoran itu adalah pengibaratan terhadap segala emosi yang kita rasakan. Misalnya emosi sedih, putus asa, kecewa, depresi segala macam. Ya, kita harus merasakan itu seutuh-utuhnya dan harus kita keluarkan dengan tangis, dengan misalnya mau ngamuk-ngamuk segala macam itu ya kita maksimalkan ya kayak buang air besar. Seperti itu juga untuk mengeluarkan segala emosi. Karena setelah kita merasakan seutuhnya segala emosi-emosi yang gak enak itu, baru kita bisa plong. Ibaratnya kan udah selesai BAB nih, kan udah plong nih, kita udah bisa makan yang enak lagi, kita udah bisa beraktivitas lagi karena udah nggak begah. Nah kayak gitu juga kita bisa bangkit lagi, kita bisa nyari alasan lagi untuk kenapa aku perlu berjuang sampai akhir kayak gitu. Satu, sama satu lagi juga saran aku tuh, aku selalu menerapkan prinsip nanggung gitu. Jadi setiap aku kan udah mulai untuk ya aku berkomitmen untuk melawan cancer ini karena ya selagi aku masih hidup, selagi aku masih dikasih nyawa, berarti masih ada misi yang harus aku tuntaskan. Itu adalah pegangan aku. Sekalipun untuk menjalani omongan aku barusan itu sangat amat tidak mudah, karena banyak banget momen pengen menyerah, tapi ya udahlah mesti kasih hidup sama yang maha kuasa, jadi kita jalani aja kayak gitu. Ya, aku yakin dalam perjalanannya itu kalau kita menyerahkan seutuhnya ke yang maha kuasa dan tetap berusaha, dan dengan prinsip nanggung nih kita udah nyoba sejauh ini, masa mau berhenti sih? Terus masih gagal lagi. Nanggung nih, nanggung nih, nanggung, nanggung. Pokoknya selalu ada prinsip nanggung. Akhirnya tahu-tahu nyampe ujungnya kita nggak pernah tahu. Dan aku juga selalu teringat sama kalimat yang uh, apa ya katanya kalimatnya itu I want to know what happen if I don't give up gitu. Jadi aku pengen tahu apa yang akan terjadi kalau aku nggak nyerah gitu. Itu sih paling panjang juga ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak atas pengalamannya, atas pesan-pesan yang berharga banget untuk teman-teman sobat kompak di rumah dan juga khususnya bagi teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker atau baru saja menerima diagnosis kanker. Nah, semoga pengalaman yang Kak Intan bagikan hari ini di podcast Kompak Bersuara ini bisa memberikan harapan, inspirasi dan juga dukungan kepada mereka yang sedang melalui hal serupa. Nah, semoga kedepannya Kak Intan bisa selalu sukses ya Kak. Dan juga hari ini Kak Intan lagi puasa juga ya Kak kalau nggak salah.
Betul. Semoga selalu lancar ya Kak sampai akhir dan juga terima kasih juga nih Nadia ucapin ke teman-teman yang sudah mendengar podcast hari ini, yang sudah menyimak. Nah, jangan lupa bahwa di balik setiap tantangan, setiap cobaan yang ada, akan selalu ada kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Dan juga uh, kita semua ini pasti akan selalu punya potensi untuk mengatasi setiap cobaan tersebut. Nah, jadi yuk kita semua saling dukung, saling berjuang untuk satu sama lain dan bisa menjadi sumber dukungan, sumber inspirasi, sumber semangat bagi mereka khususnya yang membutuhkan. Nah, sampai jumpa di episode podcast Kompak Bersuara berikutnya. Sampai jumpa semuanya.